atas nama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Daya. Dengan ini menyerahkan berita acara hasil kesepakatan musrenbang tingkat Kecamatan Daya kepada Bupati Kupang melalui Dinas PPKP Kabupaten Kupang untuk selanjutnya pembahasan di tingkat kabupaten. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepala UPT Dinas Instansi se-Kecamatan Nopong Barat Daya, para kepala desa, ketua dan ketua BPD se-Kecamatan Nopong Barat Daya, bersama delegasi atau perwakilan masing-masing. Singkatnya, peserta musrenbang yang saya hormati dan saya sebagai wujud sinergitas rasa tanggung jawab dan rasa cinta kita kepada masyarakat Nopong Barat Daya, maka hari ini kita semua boleh mengambil bagian dalam kegiatan musrenbang walaupun dalam jumlah yang terbatas. Satu, dari desa dan kecamatan berupa A. Usulan dari masing-masing desa kelurahan yang telah diverifikasi mitra BPPT pada SIPD RI kolom monitor. Kami sekedar informasi, kami sudah sampai di Montebello ini hari Minggu. Rencana kita lanjut ke Soliu, namun karena kondisi kita tidak bisa tembus time. Terwujudkan dalam bingkai program Revolusi 5P. Sasaran prioritas pembangunan diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, memiliki prevalensi stunting yang berdampak panjang. Jadi Bapak Ibu, saya izin untuk usulan-usulan yang Bapak Ibu sudah mengusulkan dari tingkat dusun, desa sampai dengan kami verifikasi. Seperti tadi yang Bapak Sekda sampaikan bahwa validasi mitra BPPT kita validasi sesuai dengan kamus usulan. RKPD Kabupaten Kupang tahun 2024 ini merupakan RKPD terakhir di periode RPJMD tahun 2019-2024. Untuk bertajam usulan yang satu usulan. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama itu ini untuk jalan poros Manobenon-Bedogan. Karena sampai hari ini kan seharusnya kalau kita tahu jelasin kalau ini PUPR itu ada di sini, maka bisa tahu supaya kita tahu itu SK status jalan itu sudah ada atau belum. Ya, kita tidak usah usul kemudian tidak abaikan yang lain ternyata tidak tembus gitu. Nah itu. Kemudian untuk ini jalan perintisan kita sudah ajukan permohonan ke provinsi. Jadi untuk desa ini tidak usah usul lagi. Misalnya berapa potong memang harus. Untuk jadi setiap desa bikin mahal. Kalau mau kan lihat kondisi satu itu perlu lagi seragam coret memang yang tadi.
Itu tuh Masa yang sana ada ya? Yang tadi yang masuk gereja, yang sana ada. Iki satu suami. Satu dua sama itu. Ini ya. Ini kok suami. Kalau berikat gitu sekarang ini ruangan kelas baru itu RKB ada dan rumah dinas guru SMP SD itu ada. Tapi kalau namanya bilang di yang pokoknya anak-anak yang di luar tapi bilang sonakan masuk. Itu SMA. SMA pun juga SMA pun RKB. SMA pun ada RKB tapi rumah dinas guru tidak ada RKB. Enaknya SMP dengan SD. Ruang baru bisa tuh. Tapi yang mas ini secara otomatis. Ini memang usulan dari itu semua itu. Usulan. Nah dari 13 usulan ini saat diskusi kami juga konsultasi dengan pihak kabupaten sehingga ada sejumlah usulan dari empat desa yang kami akomodir untuk kami bahas dan kami sampaikan kepada kita dalam forum musyawarah. Kemudian kita semua terkait dengan tadi pembacaan usulan prioritas dari kelompok 1. Tidak salah, usulan itu berujung untuk empat desa. Nah ini memang terbawa dari dulu ya, pemahaman dari masyarakat orang kita di sini bahwa usulan yang sama itu bisa digabungkan menjadi satu usulan. Kalau pemahaman saya, setiap usulan yang diinput itu satu usulan yang tidak bisa digabungkan. Nah ini mohon penjelasan juga supaya kita sebentar kita clearkan dan di berita acara itu tidak jadi usulan baru. Yang kami sepakati itu adalah Bronjong Sungai itu volume 750 meter. Alasan karena sudah 2 tahun terakhir ini mulai pada saat Seroja terus banjir masuk di dusun 1 dan dusun 2 di RT 5. Ustaz, mungkin masih ada lagi yang lain. Bapak Yusuf, kamu berempat tambah 1 lagi 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya mau sampaikan di sini, mohon maaf sebelumnya karena saya yang biasa di sini pasti kenal saya punya suara lebih tinggi tapi tidak berniat untuk jahat. Tapi saya harap supaya dipahami karena saya biasa bicaranya baik, orang bilang ada berkelan. Nah, kata orang di sini. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa di kegiatan-kegiatan musembang tadi lalu disampaikan tadi oleh Bapak Ismail dari sana, Bapak, membuat kami tambah rumit, Bapak. Hanya usulan dan masukan karena kali ini musbang membuat kami keliru dan resah karena tiap tahun tiap bidang harus satu usulan. Hanya tahun ini tiap desa satu usulan, sedangkan banyak bidang di wilayah desa kami, apalagi 4 desa. Sehingga kali ini hanya usulan 4 saja, 4 usulan saja, karena desanya 4. Dan di sini kami minta
Baik, selamat siang. Salam. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari cabang dinas pertanian. ah, Sebenarnya hari dinas sudah menetapkan pusat untuk datang mengikuti kegiatan musyawarah kecamatan Pongkar Daya. Tapi karena kondisi yang kami tahu sama-sama sehingga tidak bersedia hadir. Tetapi mungkin kami bisa kasih gambaran bahwa itu kegiatan-kegiatan dinas pertanian yang sudah diusul dalam usulan-usulan kegiatan dari Musdus, Musdes sampai usulan jam itu memang kalau seumpama aturannya bahwa harus setiap desa ditentukan untuk usulan untuk dinas pertanian, kami menjamin untuk bisa intervensi. Oleh karena itu kami usulan itu untuk kami dinas pertanian, misalnya usulan embung itu kan dia kadang-kadang. Salam untuk kita semua. Baik. Dari saya sebagai pendamping desa di Kecamatan Pongkar Daya. Hal pertama yang perlu kami sampaikan terkait dengan soal penuntasan kemiskinan. Nah, sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku secara umum terkait dengan soal penentuan prioritas soal kegiatan di desa dalam hal soal penuntasan kemiskinan ekstrim ini, sesuai data dari BPPD itu yang disalurkan melalui dinas PP itu dan desa dari 4 desa sudah ambil itu dan sudah menemukan validasi, dan tindak lanjutnya kami sudah menentukan prioritas untuk menentukan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa. Saya beri masukan dan informasi-informasi supaya mungkin dalam forum dapat disampaikan kepada dinas-dinas di situ. Yang pertama menyangkut dengan kami di Pongkar Daya sifatnya emergensi ini sekarang ini masalah banjir ini, masalah bencana banjir. Tadi ada 3 desa yang sudah, makanya saya bisa pakainya mampir dulu kalau bisa harus normalisasi proyek pernikahan. Rumah layak huni kita bangun tinggal enak tapi kali tidak aman. Saya kurang setuju. Jadi yang saya perlu sampaikan, memang kami lihat kan peronyokannya ada di kabupaten, sedangkan di kamu susulan provinsi atau PBD 1 tidak ada. Tapi yang sebenarnya kami mau kalau bisa normalisasi dulu. Dan ini masuk perlu sampaikan kepada pihak PU atau Dinas Penangani ini. Jadi sama saja kita cuma beronjok, tapi sebentar dalam penanganannya kalau hanya beronjok saja, saya pikir tidak akan efektif. Masalah kali sekarang ini pendangkalan dan perubahan alur. Ini sekarang saya sampai lokasi saya lihat. Dan yang berikut juga ini tidak kalah penting, ada kaitan eratnya dengan masalah rencana tata ruang ini. Makanya masukkan satu lagi, baru-baru yang kita sudah diskusi bersama lewat FGD di Perkim itu dari KPD juga hadir, kalau bisa finalisasi dari LKP 3 ini kalau bisa sudah ada, percepat untuk sampaikan kepada kami supaya kita harus sosialisasi kepada masyarakat. Karena penyebab dari semua ini bencana ini adalah satu tidak tentunya tidak memfasilitasi semua usul dari masyarakat. Kami tim kecamatan juga turun sampai ke desa, ke dusun dan desa, dan itu juga butuh perjuangan yang berat. Kalau sampai hari ini cukup masa kegiatan, jujur kami di tim kecamatan juga punya beban tanggung jawab kepada masyarakat desa. Karena itu tolong sampaikan kepada pemangku kepentingan penentu kebijakan. Tolong kami lihat di sini. Masyarakat menderita, kami yang bertugas juga menderita semua. Yang berikut terkait dengan perubahan aturan terkait dengan mekanisme pelaksanaan musyawarah mufakat kali ini. Tentunya semua akan pulang dan dengan rasa kecewa. Tapi kami mohon kalau bisa, mohon maaf kalau bisa. Kegiatan ini kan sudah direncanakan 1 tahun. Aturan-aturan juga pasti ada. Sehingga ketika pelaksanaan musyawarah Musdes, kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa aturannya sudah berubah. Tapi untuk
satu desa satu usulan ini akan kami kawal terus, karena kami sudah hitung-hitungan itu bisa. Tapi kalau kita kembali ke satu bidang satu usulan dengan kondisi 2024 ada fokus ke pilkada, maka jebol. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait itu bikinnya kayak seperti yang ini bukan menjadi saya, tapi itu informasi bisa saya sampaikan. Kenapa mekanisme ini dirubah? Karena tahun 2024 adalah tahun politik yang dimana kita ada ibadah negara pilkada itu sekitar 60 atau 65 M. Ya, forum musrenbang kecamatan ya. Saya hormati, mungkin perlu saya kembali jelaskan terkait dengan usulan yang kita diskusikan ini hanya menghasilkan satu kelompok satu usulan. Jadi jangan sebentar kelompok yang berikutnya maju dan kemudian baca lagi usulan yang berikutnya. Cukup satu usulan saja. Yang lain dengan sendirinya akan di-drop masuk ke form yang tersedia. Ada 3 form di situ. Form pertama itu form yang 4 usulan yang sebentar kita tertangani berita acaranya. Nanti dilampirkan pula dengan form kedua yang isinya terkait dengan usulan yang masuk ke kamus, ya, lolos ke ICPD, tapi kemudian bukan merupakan prioritas. Lalu yang berikutnya lagi usulan yang tidak sama sekali masuk ke kamus usulan atau tidak sama sekali lolos ke ICPD, itu dia masuk form 3. Jadi semua usulan yang baik yang kita bahas hari ini maupun tidak kita bahas tetap masuk. Terkait dengan usulan yang katanya tidak masuk kamus tetapi muncul di situ, muncul ke form manual tadi, itu mungkin perlu saya klarifikasi. Setelah input kita pengajuan untuk dapat verifikasi dari mitra BPPT, kemudian kami masuk dari kolom monitor baru print. Jadi itu hasil print out dari kolom monitor, bukan dari kolom yang input desa, ya itu. Sehingga mungkin kalau ada usulan yang dikatakan tidak lolos dalam kamus usulan, mungkin itu karena kamarnya di provinsi atau bagaimana, mungkin nanti sebentar dijelaskan. Karena di situ kan ada dua kamus yang tersedia, kamus provinsi dengan kamus kabupaten. Nah kalau memang usulan yang harus kita bahas hari ini adalah usulan berasal dari kewenangan kabupaten, maka terhadap usulan-usulan lain yang muncul dari kamus usulan provinsi itu mungkin juga perlu dijelaskan seperti apa yang tidak maju. Mungkin dari saya sebelum dilanjutkan mungkin kita berikan kesempatan kepada
dibantu oleh Pak Anus dari semua jelas tidak ada mereka kerja dengan kesungguhan hati. Semoga Tuhan. Ini ada satu yang Bayun paling bagian bagi Filipina beliau.